Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang bingung mau melaksanakan Maulid atau tidak. Karena khususnya anak-anak muda ini. Karena ada ustadz yang membolehkan Maulid, tapi ada juga yang melarang Maulid ini. Dikatakan bahwa Maulid bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat. Kalau orang sesat masuk neraka. Ini bingung kita. Nah, mari kita lihat. Maulid itu tidak ada zaman Nabi, tapi ulama kita melakukannya karena bentuk daripada rasa gembira dan senang akibat kelahiran seorang pemimpin dunia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, batas apa yang ada dalam Maulid itu? Kita lihat dalam Maulid ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada ceramah, ada silaturahmi, ada sedekah. Kanannya ada soko, telur, dan sebagainya. Terus ada yang bilang, Ustaz, kenapa mesti sokolo? Kenapa mesti soko? Ulama kita mengajarkan dulu sokolo itu disimbolkan sebagai dia perekat. Wahai kau masyarakat ke depan, umat ke depan, jadilah umat yang bersatu, jangan bercerai-berai. Makanya dipakai songkolo. Terus kenapa warnanya warna-warna hijau kuning? Itu melambangkan keemasan. Kita ingin Indonesia, umat ini terus jaya, terus ada emasnya, maju. Nah, jadi isinya sangat positif, di mana ada ceramah, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ceramah-ceramah yang Ustadz berikan itu yaitu bercerita tentang sejarah Nabi. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu cerita tentang sejarah Nabi, nah insya Allah kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Karena bagaimana kita mau makan dengan benar kalau kita tidak tahu cara Nabi makan? Bagaimana kita mau tidur dengan benar kalau kita tidak tahu cara Nabi tidur? Bagaimana kita mau berdagang dengan benar kalau kita tidak tahu cara Nabi berdagang? Nah, melalui Maulid inilah diceritakan sejarahnya, kisah Nabi, agar kita bisa meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita lihat sedikit bagaimana Nabi di rumah tangga. Nabi itu, ibu bapak sekalian, Masya Allah, tidak pernah beliau menyakiti hati istrinya, baik secara perilaku maupun ucapan, tidak pernah. Beliau punya istri 11. Satu-satunya istri yang beliau nikahi dalam keadaan perawan itu cuma Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya itu semua berusia, semua sudah berumur lanjut. Ada yang 60-70. Jadi kalau bapak mau poligami, ya silakan cari nenek-nenek. Jadi beliau kepada istrinya itu tidak dipanggil dengan nama aslinya. Beliau panggil dengan sebutan-sebutan yang Masya Allah, nama-nama kasih sayang, seperti Aisyah dipanggil ya Humairah, ya pipinya kemerah-merahan. Masya Allah, tidak kayak kita biasa istri kita dipanggil mentang-mentang hitam, dipanggil bolong, dipanggil mentang-mentang pesek, penyah, gendut. Jangan terlalu jujur kepada istri, bahagiakan hati istri. Jangan panggil dengan kata-kata yang kasar. Tidak pernah Nabi panggil seperti itu istrinya. Kemudian dalam hal makanan misalnya, beliau pernah dibuatkan teh oleh Aisyah. Kemudian beliau minum teh tersebut. Biasanya kalau Nabi minum itu romantis. Dia minum tehnya seteguk, dia kasih lagi istrinya. Dia minum lagi, dikasih lagi istrinya. Tapi pada saat itu, berurusan kali itu, dia minum tidak dikasih istrinya. Istrinya heran, Aisyah heran. Rasulullah, kenapa tidak kau kasih saya? Dia paksa, akhirnya Rasulullah bilang, kalau begitu ambillah. Dia minum, muntah Aisyah. Kenapa? Ternyata salah resep.
Ternyata yang dikasih bukan gula tapi garam. Tapi marahkah Nabi? Mengamukkan Nabi? Tidak mentong kau istri apa kau tidak? Tidak mengamuk. Bahkan kalau dia tidak suka apa-apa hanya kelihatan dari dia tidak makan terlalu banyak, bukan malah mencela, bukan malah sampai lagi menghina dan menyakiti hati istrinya. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, mulai hari ini, mulai saat ini kita wujudkan itu dengan kita mencintai dan menyayangi istri kita. Jangan sampai kita dukai hati istri tersebut. Nah, ada sahabat Nabi yang juga sangat tahu beliau menyakiti hati istrinya. Itu bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang ingin mengadu kepada khalifah. Waktu itu Umar jadi khalifah. Kepada khalifah, dia datang mau ke rumah Umar, dia melihat dari jarak jauh, dia mengadu karena istrinya orang tersebut suka marah-marah. Dia mengadu kepada Umar. Sebelum dia masuk, dia melihat Umar sudah dimarahi sama istrinya. Istri si Umar cuma diam saja. Khalifah diam saja, dia tidak jadi melapor. Akhirnya besoknya dia ketemu sama Umar, dia tak sampaikanlah, ya Khalifah, ya Umar bin Khattab, kenapa kemarin saya melihat Anda dimarah-marahi sama istri Anda dan Anda diam? Mestinya Anda sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya kan bisa melawan dan apa segala macam. Tapi apa dikatakan Umar? Dengar bapak-bapak, yang dikatakan Umar ketika dimarah sama istrinya, dengar kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istri saya yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anak saya. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istri saya yang telah mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak saya. Masya Allah, kalau seperti itu yang kita pegang, insya Allah kita tidak akan menyakiti hati istri kita. Bayangkan begitu Pak. Waktu bagaimana susahnya istri mengandung, melahirkan, nyawa taruhannya. Lantas kita mau kasari istri kita mau sakiti istri kita. Dan ya kau tahu, tidak ada kebaikan sedikit pun di mata Allah kalau kau sakiti istri. Jadi ini bukti kalau mencintai Nabi maka kita sayang istri kita. Kemudian kita beralih nih ke sisi perempuannya. Nah, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebagai istri kita wajib sami'na wa ata'na kepada suami. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di gua bermalam 2 hari 2 malam tidak pulang-pulang, beliau setelah pulang itu kaget, menggigil. Dia tanya Khadijah, ya Khadijah, selimuti saya Khadijah, selimuti saya Khadijah. Apa jawaban Khadijah? Kalau mau dipigang, 2 hari tidak pulang, tidak ada kabar, tidak ada informasi, tiba-tiba datang langsung minta diselimuti. Kalau kita kira-kira ibu sekarang, apa yang kita tanyakan kepada suami kita kalau seperti itu? 2 hari tidak menghilang, 2 hari menghilang, tidak ada kabar, tidak ada WhatsApp, tiba-tiba pulang minta diselimuti. Apa kita kira-kira kita lakukan? Langsung diselimuti? Tidak, pasti diinterogasi. Dari mana kok 2 hari tidak ada kabar? Apa kau bikin? Tapi Khadijah tidak. Sami'na wa ata'na, langsung diselimuti suaminya. Jadi ini mencintai Nabi, taati sama suami. Selama itu bukan menentang kepada Allah, maka wajib kita taat dan mengikuti perintah suami. Nah, kemudian sebagai istri jangan sampai kita keluar rumah, jangan sampai kita masukkan tamu ke dalam rumah tanpa izin dari suami. Jangan. Ada seorang perempuan dalam buku kitab Imam Al-Ghazali. Perempuan itu masya Allah taat kepada suaminya ya, mendengar. Nah, suatu ketika suaminya ini pergi berperang, jihad. Dia sampaikan kepada istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya sampai, sebelum saya datang. Pergilah suaminya. Nah, kemudian ada orang yang datang bertanya, mengatakan kepada perempuan itu, wahai ibu kamu di kampung itu lagi sakit, krisis, tolong kau pergi jenguk. Apa jawaban perempuan itu? Maaf, saya tidak bisa, suami saya belum pulang dan saya tidak mendapatkan izin. Akhirnya si utusan itu pulang kembali.
Tapi si utang beberapa hari kemudian utusan itu datang lagi memberitahu, ibu, pulang Ki, pulang. Kenapa? Ibu sudah sakaratil maut, mau meninggal. Tolong dilihat. Apa jawaban perempuan itu? Saya mau sekali melihat, tapi suami saya belum datang. Akhirnya si utusan itu pulang lagi. Pas beberapa hari kemudian datang lagi, disampaikan, Bu, pulang Ki, ibu tak sudah meninggal. Lihat Ki dulu untuk terakhir kalinya. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya tidak bisa pulang. Saya doakan ibu saya, tapi saya tidak bisa lihat, tidak bisa tinggalkan rumah tanpa izin daripada suami. Akhirnya utusan ini pulang, dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keterlaluan betul itu perempuan di sana. Ibunya sekarang sampai sakit, sampai maut, sampai meninggal, dia tidak datang melihat. Nabi menjawab, kenapa bisa begitu? Katanya suaminya pergi berjihad dan dia tidak mau keluar tanpa izin daripada suami. Masya Allah, apa jawaban Rasulullah? Dengar ibu-ibu, jawaban Rasulullah. Dosanya ibunya telah diampuni akibat daripada anaknya yang solehah tersebut. Masya Allah. Jadi begitulah seorang istri. Jangan sampai kita keluar rumah, memasukkan orang dalam rumah tanpa seizin daripada suami. Kemudian kita lihat nih, Nabi dalam sisi luar dari sisi misalnya dakwah. Nabi itu pernah berdakwah, pernah mendatangi yang namanya kota yang namanya Taif. Bukan hanya Mekah, Madinah, tapi ada juga kota yang namanya Taif. Beliau mau berdakwah di sana. Apa yang terjadi? Bukan jadi terima, malah diserang Nabi, dilempari Nabi sampai robek bibirnya. Terus malaikat Jibril marah nih. Ya Muhammad, dia telah menyakitimu Muhammad. Kalau kau mau saya angkat ini gunung, saya lemparkan kepada mereka semua biar mereka binasa. Apa jawaban Nabi? Nabi yang telah kesakitan, yang telah sedih, mengatakan jangan Jibril. Mereka begitu karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu, tidak mungkin mereka melempariku. Masya Allah. Nabi melanjutkan, saya berdoa semoga nanti anaknya, cucunya akan menjadi seorang muslim semua. Dan alhamdulillah, Masya Allah, sekarang di Taif itu 100% muslim. 100% muslim. Jadi apa yang kita bisa petik? Yang kita bisa petik adalah sikap pemaaf dari Nabi, sikap pemaaf dari baginda Rasulullah SAW. Intinya begini, ibu bapak sekalian, saya mau bilang, kalau kita baik sama orang yang baik ke kita, itu biasa. Tapi kalau kita baik sama orang yang tidak baik ke kita, dan itu baru luar biasa. Dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dari sedikit kisah yang saya ceritakan ini, kebetulan saat ini momen-momen Maulid, apa yang bisa kita petik? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Pertama, dalam memperingati Maulid, kita jaga sholat kita. Nabi itu luar biasa masalahnya. Beliau belum lahir, bapaknya sudah meninggal. Kemudian ditinggal lagi ibunya. Dari kecil berjuang, bekerja, berdagang, berdakwah. Begitu banyak masalah dalam rumah tangga. Beliau pernah difitnah, Aisyah selingkuh. Begitu banyak masalah, tapi apa yang menguatkan Nabi? Tidak lain, punya sandaran vertikal kepada Allah. Beliau bersandar kepada Allah melalui apa? Melalui salat. Makanya ketika kita ada masalah, jangan update status, jangan cari masalah, jangan curhat ke orang lain, tapi apa? Ambil sejadah, lemparkan sejadah, salat. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Ketika ada masalah, sabar, sholat, maka pasti Allah yang akan selesaikan masalah. Kemudian hikmah yang kedua, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak ikut berzakat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak ikut sholat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah dan malaikatnya sendiri pun juga ikut bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi dan para malaikatnya pun berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita teladani Nabi dengan kita menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, tapi yang diwariskan adalah ilmu melalui para ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi.
termasuk itu ustadz-ustadz kita, kiai kita, imam-imam masjid kita. Yuk kita senangkan mereka. Sekali-kali kadang itu imam masjid kita kasih hadiah, kita kasih kue, biar kita doakan semoga beliau tetap teguh dalam membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi. Nah, inilah sedikit mengenai bagaimana kisah Nabi dan apa yang kita bisa petik dari itu. Semoga kita bisa meneladani Nabi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.